kayak cahaya, tapi saya setiap kali saya mau datang ke portal itu keluar jalan raya, saya mental. Pas saya nengok ke belakang, orang-orang yang saya lihat tadinya main bola itu berubah wujud semuanya. Ada yang sosok perempuan, rambut panjang, baju putih, ada sosok pocong juga. Setelah itu saya main seperti biasa tuh, stretching, kayak ada pemanasan warming up dulu kan. Nah tiba-tiba setelah kick off babak pertama mulai, baru juga saya nendang sekali, kemaluan saya tinggi gede, berdiri. Ya itu kejadian yang unik sih menurut saya. Abah, saya ambil alih. Hup, hup, hormat, hup, hup, hup. Sebentar lagi 17 Agustus guys, dimana itu adalah hari kemerdekaan kita. Nah 17 Agustus biasanya banyak lomba-lomba tuh, kayak misalnya lomba panjat pinang, lomba balap karung, kadang ada juga lomba main bola. Nah sekarang di samping gua ada narasumber yang suka ikut pertandingan tarkam. Tahu-tahu malah mau jadi tumbal. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat malam mas. Selamat malam. Namanya siapa mas? Doni. Doni, gendut Doni? Bukan. Bukan. Itu pemain bola juga ya? Legend ya? Legend. Waktu itu main bola tarkam tapi mau jadi tumbal? Betul. Sampai mau mati katanya? Iya betul. Sampai mengalami apa saat itu? Tidak sadarkan diri. Berapa lama? Dari jam 4 sampai jam 12 malam. Setelah pertandingan bola itu? Setelah pertandingan selesai. Oke, taunya mau jadi tumbal tuh bagaimana? Jadi saya tuh didatengin sosok tinggi gede sama anak kecil yang mukanya kayak baskom. Anak kecil mukanya kayak baskom? Iya, tinggi kecil, mukanya kayak baskom, duduk di depan muka saya. Sampai akhirnya Mas Doni bisa selamat lagi ya. Itu karena pesugihan atau apa? Jangan dijawab dulu mas. Ya. Nanti aja ceritanya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Tolong ikutin saya. Na 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 na. Iya, Mas Doni berarti setelah diadaben main bola sekarang ya, kesibukannya ya. Oh bukan Doni Adaben ya. Ya langsung aja Mas Doni silakan diceritakan. Ya. Jadi kejadian ini di 2018 untuk menyambut HUT RI atau 17 Agustus biasanya mas. Jadi di kampung kami itu sering mengadakan pekan olahraga desa atau disingkat Pordes, di mana setiap antar RW itu wajib mengirimkan tim terbaiknya untuk disatukan di turnamen tersebut. Singkat ceritanya, di turnamen tersebut itu sangat antusias, masyarakatnya banyak sekali. Nah, tiba-tiba saya mengalami kejadian horor di sini, mas. Jadi pertandingan itu tuh pertandingan babak penentuan. Penentuan untuk lolos ke babak selanjutnya. Kampung kami kebetulan ada di babak penentuan itu. Nah jadi pas lagi pertandingan itu berjalan sengit dengan skor 1-1. Sampai akhirnya saya itu menepi ke pinggir karena saya terkena bola di kemaluan saya. Saya menepi dan akhirnya kemasukan jadi 1-1. Tadinya 1-0. Pas saya menepi ke pinggir, kemasukan jadi 1-1. Posisinya apa? Saya di back. Nah, jadi saya kena alat kemaluan saya akhirnya minggir karena dibantu sama tim medis. Ya udah, dilanjut lagi tim yang main dan tidak lama itu tim saya kebobolan.
dan harus langsung diadakan adu penalti. Nah, setelah adu penalti, tim kami kalah. Setelah dari adu penalti itu, kita semua bergegas naik ke atas. Karena posisi lapangan kami yang main itu adanya di bawah, Pak. Jadi kami sedikit cerita tentang lapangannya dulu ya, Pak. Jadi lapangannya itu dikelilingi oleh hamparan kelapa sawit. Oh. Ya, jadi kanan kelapa sawit, ke atas juga kelapa sawit. Jadi memang wilayah situ tuh kelapa sawit. Jadi lapangan ini juga tadinya sebelum jadi lapangan adalah lahan kelapa sawit milik negara. Cuman entah bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa dijadikan lapangan sepak bola dan bisa digunakan untuk acara ajang tersebut. Nah, singkat cerita dari itu, setelah pertandingan itu selesai kami naik ke atas, kami sempat berselisih paham dengan satu tim, dengan teman satu tim. Karena dia merasa dia pengen nendang bola pas penalti, saya larang. Karena saya pikir gak akan masuk. Ternyata malah saya yang tidak masuk. Nah, akhirnya teman saya merasa emosi, karena posisi kalah, karena di babak penentuan, akhirnya kita saling inilah kalau bahasanya argumen lah di situ. Tapi sempat dilerai oleh beberapa senior. Nah, setelah itu kami semua tim bergegas pulang ke tempat biasa kami kumpul. Tepatnya di tim Agit. Nah, setelah kumpul baru sampai 5 menit saya duduk di kursi panjang. Tiba-tiba ada sosok kecil, anak kecil yang mukanya lebar kayak baskom. Itu datang ke muka saya. Duduk di depan muka saya sambil tangannya nyekek saya dan jadi baliknya badannya ke sana. Jadi dia tuh nyekek saya tapi posisi bokongnya itu menutupi muka saya. Dia jadi kayak nyekek, jadi seolah-olah dia kayak mau makan saya gitu. Nah, teman-teman saya tuh anggapannya saya ada kelainan atau apalah kayak gitu sejenis itu. Tapi saudara saya menegaskan saya tidak ada kelainan itu. Akhirnya saya dibawa ke klinik dekat rumah. Sampai dibawa ke klinik dekat rumah, saya masih tidak sadarkan diri, Pak. Kayak masih sesak napas, malah nggak bisa napas. Tapi saya masih setengah sadar, saya dibawa ke klinik. Nah, saya tidak sadarnya itu pas saya dilarikan ke RSUD, ke rumah sakit yang lebih besar. Sampai tabung oksigen yang klinik itu masuk ke dalam mobil karena saking saya itu nggak bisa napas. Setelah saya dilarikan ke RSUD, semua itu kembali terjadi saat saya ada di lapangan. Jadi saya kayak masuk dunia lain. Jadi kejadian saya pas pulang dari lapangan itu diulang lagi. Tapi dengan versi saya masuk ke dunia lain. Dan saya ditinggalin oleh teman-teman saya di lapangan itu. Dan motor saya itu dipakai sama teman saya. Sayanya ditinggalin. Jadi saya di lapangan itu. Dan di lapangan itu tuh masih ramai orang. Nah, saya pikir kan saya mau cari teman saya yang masih di lapangan gitu. Untuk ikut nebeng ke rumah. Karena seingat saya itu udah nyampe rumah. Kok saya tiba-tiba ada di lapangan lagi. Tapi saya itu sadar kalau saya itu balik lagi ke lapangan. Nah, singkat cerita, di lapangan itu tuh rame. Tapi orangnya flat. Nggak ada ekspresi senyum, nggak ada ekspresi apa-apa, nggak ada. Dan di lapangan itu nggak ada satupun yang saya kenal. Padahal satu desa tuh walaupun tidak satu kampung, tapi kita biasanya suka saling kenal muka. Tapi ini sama sekali saya tidak mengenali. Jadi semuanya itu mukanya kaku aja gitu. Nah, setelah saya naik lagi ke atas, tiba-tiba saya mental ke bawah. Dan saya pas mental ke bawah, jadi di atas itu kayak ada portal gitu, Pak. Jadi kayak ada portal kayak cahaya, tapi saya setiap kali saya mau datang ke portal itu, keluar jalan raya, saya mental. Pas saya nengok ke belakang, orang-orang yang saya lihat tadinya main bola, itu berubah wujud semuanya. Ada yang sosok perempuan, rambut panjang, baju putih, ada sosok pocong juga, dan ada juga sosok yang duduk di depan muka saya. Ini kesebelasan demit? Nggak paham saya, Pak. Tapi yang jelas, saya tuh ditahan sama orang yang tinggi gede berbulu. Kaptennya dia kali ya? Mungkin.
Jadi saya tuh kayak dibelenggu gitu, kayak nggak bisa keluar, sampai dia tuh ngomong kayak gini, tempat sia di Dio. Itu saya posisi nggak bisa kemana-mana. Jadi setiap kali saya mau naik ke atas, jadi posisi lapangan kan di bawah, saya setiap kali mau naik ke atas saya mental, saya nggak bisa ke bawah, nggak bisa naik ke atas. Setelah itu, jadi oh ya saya juga lupa cerita ini mas. Jadi sebelum kejadian saya dengar ada yang meninggal dunia di lapangan itu. Maksudnya sebelum kejadian pingsan? Sebelum kejadian saya 2 hari atau 3 hari sebelumnya, ada yang meninggal di lapangan itu. Saya tidak tahu dia meninggalnya karena apa, tapi yang saya dengar kabar dari berita, dia tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia. Dan saya melihat sosok itu duduk di gawang. Sosoknya yang mana? Sosok yang meninggal itu. Tapi saya tidak tahu persis ya, dia atau bukan orangnya, tapi yang jelas saya melihat sosok dia duduk di gawang yang persis diceritakan oleh kabar berita yang saya dengar. Dia melambaikan tangan ke saya untuk mendekat ke dia, dan saya mendekat, tapi dia tidak ngomong, dia cuma diam aja. Nah dari situ saya bingung mau kemana gitu. Semua orang ini setiap kali saya mau melangkah, saya diikutin sama anak kecil yang mukanya kayak baskom itu, yang mukanya lebar. Jadi setiap kali saya mau ngegeser, diikutin sama dia. Setiap kali saya mau naik ke atas, ditarik sama dia, sama yang gede, tinggi gede, berbulu. Nah jadi setelah itu di versi dunia gaibnya ya Pak ya, di dunia nyatanya katanya saya sempat dinyatakan meninggal dunia. Udah dibilang meninggal dunia? Sempat dinyatakan karena saya sempat hilang napas gitu. Karena kan tadinya sesak napas, tapi tiba-tiba saya ngelos gitu, nggak ada napasnya. Sampai dokter tuh saya dapat cerita ya dari teman saya yang menemani saya gitu di rumah sakit. Katanya tuh saya nggak connect. Dokter pun bingung mau mendiagnosa saya apa. Tapi saya ingat teman-teman saya tuh sebelum saya pulang itu memang ada benturan di bagian kemaluan saya itu, tapi kan tidak mungkin juga gitu. Tapi dokter tidak mengarahkan itu. Dokter tetap bilang tidak ada diagnosa gitu. Sampai akhirnya dokter menyarankan untuk dibawa pulang. Memang benturan ke kemaluannya keras? Lumayan sih. Tapi kan setelah benturan itu saya bisa langsung lanjut main lagi. Jadi nendang bola lagi gitu. Masa depan aman tapi kan? Aman. Aman. Jadi saya dibawa pulang. Jadi saudara saya menganggap saya meninggal karena ada ambulan lewat. Jadi disangkanya saya itu ada di dalam ambulan gitu. Akhirnya saya dibawa pulang. Setelah di rumah, katanya di rumah itu udah rame Pak. Udah rame orang, teman-teman sekampung tuh, ya namanya kita main bola ngebela kampung, pasti satu kampung tuh turun lah, datang ke rumah saya berbondong-bondong gitu, pengen tahu kondisi saya bagaimana. Dengan kondisi yang sama seperti saya dibawa awal ke rumah sakit katanya, tidak sadar dan tetap sesak napas. Sampai ceritanya tuh kata teman saya, didatengin ada sosok yang orang yang paham lah tentang hal-hal gaib itu. Dan ada juga salah satu guru ngaji saya datang, saya diobatin sama beliau. Nah disitulah saya katanya mengalami kesurupan. Dengan dia bilang kayak gini, saya akan dijadikan tumbal. Seperti itu Pak. Nah itu guru saya yang guru ngaji itu nggak tahu kenapa baru ngobatin saya sebentar, katanya tiba-tiba pulang. Ya pulang di rumah, entah mungkin dikerjakan di rumah atau bagaimana, saya tidak paham. Tapi ada satu lagi, salah satu toko yang ditokohkan juga di tempat kami, dia ngobatin saya katanya. Dia cuma menempelkan bawang merah ke tubuh saya. Nah tiba-tiba setelah ditempelkan bawang merah ke tubuh saya langsung merontah, ngamuk, sejadi-jadinya ngamuk katanya. Jadi bahasa saya itu kayak berat gitu katanya. Nah ini di dunia nyata, kita kembali ke dunia yang saya alami di sana ya. Nah di dunia yang di sana, saya itu mulai Pak kayak di kerangkeng gitu, jadi nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi udah kayak, tapi saya mendengar suara mama saya manggil, mendengar suara ayah saya manggil. Manggil apa? Manggil Don pulang gitu, pulang gitu. Saya mendengar suara-suara teman-teman saya.
Tapi saya setiap kali mau mendekat ke suara itu, saya nggak bisa. Karena ada portal itu. Jadi saya nggak bisa datang ke tempat itu. Jadi setiap kali saya mau mendekat ke suara itu, saya mental lagi ke belakang. Oh iya mas, waktu di dunia sana, itu saya ngerasa jam 4 terus, tidak berubah. Jadi di sana tuh waktu jam 4 aja. Jadi siang aja, siang posisinya. Nggak nambah-nambah ya? Iya, saya bingung gitu, nggak nambah-nambah gitu kata saya. Dan yang saya rasakan tuh di sana cuman sekedar nggak nyampe 1 jam 2 jam. Yang saya rasakan tuh cuman sebentar di sana. Tapi kata orang-orang tuh saya nggak sadar dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Bahkan kata orang yang ngobatin saya, kalau tidak sadar di jam 12 malam saya lewat. Saya nggak akan pernah bisa kembali katanya. Tapi Allah berkehendak lain. Alhamdulillah saya masih bisa sembuh tuh di jam 12 malam, saya bisa sembuh, bisa sadar. Nah itu kan di lapangan tadi ada kuntilanak, ada pocong. Itu pada ngapain? Mereka ngeliatin saya semuanya. Semua terfokus dari mulai atas, dari bawah, sampai yang di atas portal itu kan ada undakan gitu ya. Undakan kayak bekas kelapa sawit. Itu semua terfokus ke saya. Jadi tapi anehnya saya nggak takut. Tidak merasakan takut. Jadi kayak biasa aja gitu ngelihatnya, nggak ngerasa. Kan biasanya kalau kita melihat sosok yang kayak gitu kan serem banget gitu. Tapi saat itu saya ngelihat di sana yang tinggi gede pun kayak biasa aja. Kayak biasa aja. Intinya saya tuh katanya orang itu dia bilang ke saya yang tinggi gede itu, Tempat sia di Dio. gitu. Jadi kayak tempat kamu di sini gitu. Nah, saya bilang saya nggak mau, saya mau pulang. Saya mau pulang ke rumah. Sampai satu titik tuh saya mendengar suara azan. Saya bingung, jam 4 suara azan gitu. Suara azan apa kata saya ini? Saya mau datang nih. Nah, setelah ada suara azan saya mulai bisa bangun dan saya melihat di belakang gawang yang sebelah kiri itu ada titik cahaya putih. Setiap kali saya mendekat ke cahaya itu membesar. Tapi setiap kali saya mental, cahaya itu hilang lagi. Nah, kita kembali ke dunia nyata ya. Nah, katanya yang ngobatin saya itu ternyata sedang beradu apalah gitu sama di alam sana. Jadi yang menuntun saya untuk ke titik situ itu ternyata yang ngobatin saya untuk datang ke titik tersebut. Tapi saya posisinya belum bisa ke sana. Itu saya mendengar suara azan, tapi azannya kayak panjang banget lantunannya. Kayak panjang, kayak Allahu Akbar, panjang merdu banget suaranya. Tapi saya mau mendekat ke sana, balik lagi, titik cahaya itu membesar ketika saya mendekat, tapi pas ketika saya mau naik ke atas, saya balik lagi. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Dan cahaya itu tiba-tiba hilang. Jadi saya jadi fokus lagi. Terus saya diketawain sama sosok perempuan yang berambut panjang, baju putih. Itu dia ngetawain saya. Ngetawain saya mungkin karena ya mungkin saya di situ mungkin itu. Jadi awal yang saya lihat mah semuanya tuh manusia, tapi pas ternyata semuanya itu hantu. Saya jadi keinget mas, saya pernah juga mas, tapi di mimpi ya. Iya. Jadi satu adegan itu sama, awalnya keluarga saya gitu. Tahu-tahu pas saya tahu lah, ini kan orang udah meninggal gitu. Tiba-tiba muncul sosok kayak pocong, kuntilanak. Nah, itu pada ngeliatin saya juga tuh. Nah, kita tahu nih, wah ini setan semua berarti isinya. Nah, ketika kita mau pergi nggak bisa gerak. Tuh. Jadi posisi mereka banyak melingkari kita, kayak kita tuh orang aneh gitu. Iya. Kita jadi satu pandangan. Jadi sudut pandang dia. Jadi kalau saya tuh satu lapangan tuh ngeliatin saya semuanya. Dari mulai podium komentator. Jadi kalau di Tarkam kan suka ada komentator. Itu sama sosoknya tuh semua terfokus ke saya yang duduk di tengah. Saya masih bisa istighbar di sana, masih bisa baca ayat kursi, masih bisa baca-baca surat-surat pendek, masih bisa saya. Tapi saya tidak bisa keluar dari situ. Nah setannya pas dibacain gimana? Biasa aja? Biasa aja. Malah dia bilang silahkan. Jadi nadanya dia berat kayak Silakan aja. katanya. Mempersilahkan saya. Tapi nggak gerak sama sekali. Tetap di situ.
tetap di situ aja. Makanya saya bingung tuh di situ, sampai saya nangis. Akhirnya saya nangis karena saya bingung, tetap jam 4, tapi saya ngerasa kok nggak gerak-gerak gitu kata saya. Tapi di situ saya tidak lama, cuman sekitar 1 atau 2 jam seingat saya. Tapi pas saya sadar, belum sadar. Jadi kita kembali ke alam sadar. Di alam sadar yang diceritain sama teman saya itu, katanya setannya itu pura-pura jadi saya. Jadi seolah-olah saya itu sudah sadar. Jadi katanya saya itu udah sadar. Nah ketika saya ditanya sama orang yang ngobatin saya itu, ini sebelah kamu siapa? Padahal di sebelah saya itu orang tua saya. Tapi saya nggak kenalin. Ya berarti kan saya bukan saya yang asli gitu. Sukma saya masih ada di sana. Mungkin raga saya ada di sini, tapi sukma saya masih ada di alam sana. Nah, guru yang ngobatin saya itu tidak terkecoh untungnya. Karena dicoba untuk dites kayak, ini sebelah siapa Don? Nggak ngenalin katanya, sama orang tua sendiri nggak ngenalin. Kan itu jadi tanda tanya juga gitu. Akhirnya saya setelah itu kesurupan hebat lagi. Karena tidak terkecoh. Hampir semua orang tuh percayanya saya udah sadar. Tapi orang yang ngobatin saya tidak terkecoh. Setelah ditanya sebelah kamu siapa, karena di sebelah kanan saya itu katanya guru yang ditokohkan lah di tempat saya, guru ngaji juga. Sebelah kanan mama saya, sebelah kiri ayah saya, dan yang ngobatin saya gitu. Tapi setelah dites, ini sebelah siapa? Katanya, saya bilang, katanya Doni bilang itu nggak tahu, katanya nggak kenal. Padahal itu mama. Ya akhirnya di situ ketahuan kalau saya ini katanya pura-pura sadar. Akhirnya merontah-rontah lagi, ngamuk sengamuk-ngamuknya lagi. Setelah ngamuk saya kayak dipegangin sama 10 orang pun saya mental katanya. Yang meganginnya nggak kuat. Saking kuatnya tenaga saya katanya saat itu. Singkat dari situ kita kembali ke alam gaib, Mas. Di alam gaib itu mulai ada kebebasan saya berjalan. Tadinya kan saya diikutin sama yang kecil. Nah tapi setelah itu saya bisa tuh naik ke atas. Tapi cahaya itu tidak muncul. Kan tadinya ada cahaya putih yang saya bisa masuk ke sana. Tapi setelah saya udah diberi kebebasan, itu titik cahaya itu udah nggak ada. Dan ternyata di alam sadar itu waktu saya sebentar lagi. Udah mendekati pergantian hari. Sebelum jam 12 malam. Karena kan ada cerita saya itu kalau lewat dari jam 12 malam, saya mungkin akan tidak kembali selamanya. Sekalipun saya kembali mungkin saya bisa mengalami gangguan jiwa karena sukma saya tertahan di sana. Tapi alhamdulillahnya yang orang obatin saya itu terus berjuang. Katanya saya ditempelin bawang itu, Pak, ditempelin bawang merah. Nah di situ saya mulai ini lagi, ada titik cahaya lagi. Saya masuk ke dalam cahaya itu dan saya sadar di pas jam 12 malam tepat. Itu yang ngobatin sayanya aja sampai sakit berapa hari gitu katanya. Jadi efeknya ke dia gitu. Nah saya sadar, terus dites sebelahnya kayak sebelah siapa? Karena saya memang udah sadar, saya juga kaget di rumah saya kok rame gitu. Karena seingat saya ada di lapangan bola. Di tempat setim agit. Karena lagi ngumpul kan setelah pulang main bola. Terus saya masuk ke lapangan lagi tuh. Nah udah dari situ saya sadar, saya lemes, Pak. Lemes, nggak ngangkat tangan aja nggak bisa. Tapi saya udah sadar alhamdulillah. Nah lanjut ke besok paginya. Sebentar, sebelum masuk keesokan harinya, pas sadar yang dirasa apa? Lemas dan bingung. Lemas karena badan kayak nggak ada tulang. Posisi udah lemas banget. Plus bingung karena di rumah saya rame orang. Semua orang tuh rame. Satu kampung mungkin ke rumah saya. Sampai ada yang ke pinggir jalan raya. Sampai orang-orang desa juga ada yang datang saat itu. Memastikan kondisi saya. Setelah keesokan harinya, saya mah sakit. Karena efek dari kesurupan itu. Saya sakit sesak napas. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu kayak pengen bawa saya ke dokter gitu. Karena
karena saya kan membela kampung gitu ya. Jadi teman-teman saya tuh kayak ngerasa ini harus diberobatin karena non medisnya udah gitu. Sekarang medis sampai dibawa ke tempat rongsen badan, kayak dicek paru-parunya takut ada benturan atau gimana. Ternyata alhamdulillah hasilnya bagus semua. Tapi sesak napasnya itu masih ada. Dan saya masih diteror sama hantu yang sosok badan gede itu selama 2 minggu setelah saya kejadian kesurupan itu. Diteror kayak Ditampakin dan dia selalu datang di mimpi saya dan saya selalu dikejar-kejar di mimpi itu. Mukanya berbulu, badannya berbulu, tinggi besar. Dia begini ke saya. di rumah tuh. Di rumah, saya ditampakin sekali pas saya mau ke kamar mandi. Itu saya langsung ngejengkang saya. Karena saya pikir apa gitu bulu gitu, pas saya nengok ternyata tinggi gede, saya ngejengkang dan saya jatuh. Terus saya langsung masuk, kata mama saya kenapa katanya. Saya bilang enggak, saya nggak berani cerita. Di situ pas besoknya baru saya cerita ke mama saya kalau saya ditampakin. Akhirnya saya dibawa lagi lah ke salah satu guru saya, diobatin lagi gitu, diurusin lagi, diobatin. Ternyata sosok itu masih penasaran dengan saya. Jadi pengen saya menempati tempat itu katanya. Untuk di tempat, jadi katanya saya itu disukai di sana katanya, di alam sana saya disukai katanya. Saya juga nggak tahu ya disukai itu dalam arti apa gitu. Tapi yang jelas sosok saya ini diperbutkan katanya. Nah di sana selama 2 minggu itu saya tidur tidak pernah tenang. Malah pernah saya nggak tidur tuh setiap malam, nggak pernah saya tidur. Selama 3 hari mungkin saya nggak tidur. Jadi siang baru bisa tidur. Sampai saya tuh napas dibantu sama oksigen yang kalengan itu, sama dibeliin sama teman-teman kayak untuk bantu bernapas gitu. Karena saking nggak bisanya bernapas susah. Jadi kalau orang bernapas kan umumnya dari hidung ke mulut. Saya hidung tuh kayak tersumbat tapi tidak flu. Jadi saya kalau napas tuh kayak jadi dari mulut keluar lagi dari mulut. Karena hidung saya tuh kayak tersumbat. Itu selama 2 minggu lamanya saya ngalamin itu. Jangan-jangan masuk setan di sini. Mungkin setelah 2 minggu itu udah Pak, nggak ada lagi gangguan-gangguan, saya hidup normal seperti biasa gitu. Nah dapat cerita dari teman-teman kalau saya itu katanya mau dibikin tumbal katanya sama penunggu sosok lapangan itu katanya. Tapi kan saya nggak sadar ya waktu saat itu, nggak tahu. Tapi saya juga di alam sana dibilangin seperti itu, tempat sia di Dio, itu tempat kamu tuh di sini gitu. Nah tapi teman-teman saya tuh selalu support saya kayak semangat gitu, nanti juga sembuh, dan alhamdulillah saya sembuh, nggak lagi ngalamin hal-hal yang sepertinya itulah gitu. Kalau pemain bola Tarkam udah berapa lama? Kalau main bola itu, kalau Tarkam mungkin baru-baru aja sih ya, dari mulai 2016-an lah. Sempat juga main di klub Liga 3, terus habis kontrak ya main Tarkam gitu. Jadi seling-seling aja gitu. Nggak main bola ya main Tarkam gitu. Jadi bergelutnya di sepak bola aja saat itu. Kalau di sepak bola Tarkam gitu, pernah ada nggak sih ngalamin kejadian-kejadian dikerjain gitu ya, dikerjain dalam tanda kutip hal-hal yang nggak masuk akal? Oh pernah itu. Gimana tuh? Itu kejadiannya antara 2014 atau 2015. Pokoknya tahun-tahun segitulah, awal-awal saya lulus SMA kalau nggak salah. Itu di Lampung. Ya, saya pernah ngalamin di Lampung itu. Dimana kemaluan saya itu berdiri tegap. Maksudnya? Ya berdiri. Kemaluan saya itu Lagi main bola? lagi main bola tiba-tiba berdiri. Itu hal unik juga sih. Kok bisa? Ya saya juga tidak paham ya. Kenapa itu bisa terjadi. Awalnya? Seingat saya, pas saya turun dari mobil itu banyak orang yang datang ngajak salaman gitulah. Nah, saya ngelihat emang ada kakek-kakek sih, bapak-bapak lah, pada umumnya lah bapak-bapak gitu. Datang ngajak salaman ke saya, ya saya salaman gitu. Namanya saya orang pendatang gitu, ngajak kan nggak mungkin ya. Datang ngajak salaman, saya tolak kan nggak mungkin gitu. Akhirnya saya salaman. Setelah itu saya main seperti biasa tuh, stretching kayak ada pemanasan warming up dulu kan. Kalau di Tarkam tuh biasa ada warming up. Nah tiba-tiba setelah kick off babak pertama mulai, baru juga saya nendang sekali,
kemaluan saya tinggi gede. Berdiri. Ya itu. Kejadian yang unik sih menurut saya. Terus gimana pas main bola? Ya akhirnya saya 2 menit main saya langsung diganti karena nggak bisa lari saya. Oke. Terus saya dibawa ke kamar mandi tuh diobatin lah gitu sama orang yang paham dengan hal seperti itu. Diobatin sama dia, tetap masih berdiri aja. Akhirnya saya dibawa pulang dari stadion, baru tuh turun sendiri. Turun sendiri? Setelah saya keluar dari lingkaran stadion. Katanya sih saya juga pas diobatin di sana, katanya saya merintih kayak kesakitan gitu katanya. Cuman kan saya nggak inget ya di situ. Pas saya pulang ke tempat saya tinggal, ya saya dapat salam dari teman-teman ya, welcome to Sumatera katanya. Seperti itu sih kejadian uniknya. Iya. Dibuang di mana tai macannya? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Jadi turun sendiri ya gitu. Sendiri. Tapi aneh ya. Aneh. Tapi abangnya menduga itu di awalnya dari salaman. Feeling saya sih, karena dia salamannya tuh sambil kayak baca-baca gitu. Awalnya kayak mulutnya kayak kumat kamit gitulah. Oke. Iya ya. Ya karena kan kadang kita suka baca gitu ya, ada kencingin gawang, nonton kan. Kita kadang mikir buat apa gitu, jangan-jangan lakuin sebuah ritual gitu. Tapi kalau di dunia tarkam tuh hal-hal seperti itu udah lumrah sih jatuhnya. Udah lumrah? Ya kayak jatuhnya kayak sudah sebagai untuk, ya orang-orang kan beranggapan itu untuk keselamatan pemainnya sendiri. Karena kan anggapan orang kan beda-beda ya. Ada yang mempercayai hal seperti itu dan ada juga yang tidak gitu. Kalau di tarkam tuh konsepnya gimana sih? Maksudnya mainnya seminggu berapa kali? Kalau di tarkam kita nunggu di WA, datang main, selesai main dibayar pulang. Oh, satu pertandingan doang. Iya. Itu aja kalau sistem di tarkam seperti itu sih. Selalu main sebagai back. Beda-beda, saya kan bisa 3 posisi, back kanan, gelandang bertahan sama gelandang serang. Jadi saya bisa di 3 posisi itu. Kadang di stopper libero juga bisa sih. Karena kalau di pemain bola kan harus dituntut serba bisa sih sebenarnya. Anak gawang juga pernah, saya jadi anak gawang. Anak gawang main juga. Pernah. Ya. Posisi favorit tuh? Untuk saat ini gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Iya, karena udah nggak bisa lari kenceng-kenceng. Berarti kayak Gattuso ya? Iya. Tapi kalau Gattuso terlalu lincah. Terlalu lincah. Ya, kalau saya udah nggak. Mirip siapa fansnya? Kalau saya di fans favorit saya di lokal Ismet Sofyan. Oh. Mantan pemain Persija, bek kanan. Bek kanan. Ya. Untuk di luar negerinya saya Iniesta. Iniesta. Iya, di Eropanya Iniesta. Makanya saya suka di posisi gelandang, suka di posisi bek. Kenapa nggak gelandang pengangkut air? Wah itu mah komentator. Ngomong-ngomong saya pernah main Ismet Sofyan. Iya. Satu tim iya. Oh iya, di mana? Fun Football di mana? Waktu itu di GBK. Oh di GBK. Iya, ini kan kita syuting malam ya Mas ya? Iya. Cuman tadi Mas bilang udah sembuh, tapi tadi sempet kayak ngerasa si sosok hitamnya udah ada. Berarti sesekali tuh masih suka diliatin? Kadang-kadang iya. Oh kadang-kadang iya? Bahkan ada satu cerita lagi pas di tahun 2021. Jadi di tahun 2018 kan kejadian saya waktu di lapangan itu ya. Di 2019 saya lagi aktif-aktifnya main bola tapi saya tidak diganggu hal apapun gitu. Nah masuk ke 2020 kita mengalami pandemi COVID. Nah itu mungkin titik terendah semua orang kali ya. Karena tidak bisa kemana-mana, sepak bola juga di stop. Saya juga tidak bisa melakukan sepak bola. Nah udah COVID selesai di tahun 2021 saya dapat calling dari teman saya. Dia menawarkan saya untuk main di Liga 3 Yogyakarta. Ya saya dengan senang hati kayak wah saatnya nih gitu buat kembali lagi gitu ke top performa iyalah gitu. Saya balik lagi, saya kumpul-kumpul uang karena kan kalau trail dulu di sana kan nggak digaji kan awalnya karena itu kemauan kita untuk datang gitu. Kecuali kalau memang kita sudah kontrak baru dapat royalti. Tapi sebelum kita dinyatakan kontrak kita belum dapat apa-apa. Misal kayak fasilitas mes juga kita belum gitu. Saya cari uang sana sini, dapat bantuan dari beberapa teman, support. Akhirnya saya berangkat naik kereta. Nah, di kereta ini saya juga didatengin sosok itu hitam. Saya pikir apa gitu. Saya tidak ingat ke kejadian 2018.
Karena saya pikir ya udahlah, saya pikir halusinasi saya aja karena saya waktu itu berangkat naik kereta itu malam jam 10. Dapatnya ekonomi, saya berangkat. Di kereta itu kayak ada sosok hitam bolak-balik. Udah, saya cuek saat itu karena saya pikir kan halusinasi saya karena tengah malam juga kan. Akhirnya saya paksa tidur. Udah, setibanya saya di Jogja, saya dijemput sama tim ofisialnya klub Liga 3 yang mau minang saya. Dibawalah saya ke suatu rumah. Rumah itu sepi, nggak ada penghuninya, tapi saya ditaruh di tempat situ untuk sementara waktu katanya. Untuk istirahat dulu Mas Doni, tidur di sini dulu ya. Oh iya. Nah, itu juga ada kejadian horor di situ. Saya pergi ke toilet, izin ke toilet, saya pulang. Posisi saya tuh duduk di ruang tamu. Posisi TV ada di posisi sebelah kanan saya, jauh dari saya. Remote TV-nya ada di sebelah saya. Remote TV-nya ada di sebelah saya. Itu tiba-tiba TV nyala sendiri. TV nyala sendiri dan channelnya berubah. Saya pikir kan error atau gimana, bisa aja kemungkinan error. Karena saya berpikir siang-siang nggak mungkin ada hantu kan. Udah, saya bilang sama pemilik yang bawa saya waktu itu saya lupa namanya. Pak, maaf, itu TV-nya tadi nyala. Oh iya, TV-nya sering error katanya. Oh yaudah, saya lega di situ. Yaudah, TV-nya dimatiin, saya dibawa ke tempat satu lagi, jadi tempat titik kumpul. Jadi saat itu tuh saya datang ke Jogja, siangnya itu tim yang saya Liga 3 itu, timnya itu mau uji tanding ke Solo. Oh iya. Jadi saya baru datang ke Jogja, langsung dibawa ke Solo dengan menggunakan mobil bis. Melewat jalur ring road itu, arah ke Solo. Nah sampai Solo, ya saya aktivitas kayak biasa, karena datang pas di azan asar, saya sholat asar seperti biasa, saya perkenalan ke tim dan manajemen, kalau saya dari Jakarta gitu. Di Solo tuh pas pulang malam hari, karena kan mainnya sore, itu kita pulang malam. Nah pas pulang malam itu ada salah satu teman saya dari Jakarta yang main di tim situ juga. Dia bilang, kamu belum dapat tempat tidur, udah cari di tempat tidur saya aja katanya. Oh ya udah, pas setelah saya datangin tempat tidurnya, ternyata nggak nyaman buat saya gitu, karena saya itu agak sensitif gitu Pak dengan hal yang kayak gitu. Saya bilang nggak nyaman nih di sini. Akhirnya saya minta antar dia buat cari kos-kosan, karena saya itu belum dapat mes saat itu. Belum dapat mes, jadi saya cari kos-kosan sekitar situ dulu. Dapatlah saya salah satu kosan di, boleh saya sebutin jalannya? Sebutin aja. Di belakang kampus UGM. Ya pokoknya di dekat jalur kampus UGM di Sleman lah ya, sekitar Sleman situlah. Nah saya ngekos, awalnya tidak terjadi apa-apa. Ya ngekos pada umumnya aja dengan mahasiswa-mahasiswa, karena kan Jogja terkenal dengan kota mahasiswanya kan, dengan pendidikannya gitu. Udah saya beraktivitas seperti biasa, paginya saya jogging, makan sarapan dengan yang ya, latihan lah gitu, latihan mandiri. Singkat cerita lagi, tim saya ini uji tanding Pak. Uji tanding dengan klub Liga 3-nya Kulon Progo. Jadi kan Jogja tuh ada Kulon Progo. Nah, tim Kulon Progo itu juga punya klub Liga 3. Nah, kebetulan. Nah, kami uji tanding tuh. Nah, pas lagi uji tanding, tiba-tiba saya heading di kepala, saya mengalami cedera. Jadi kaki saya itu masuk ke dalam paritnya tempat air yang suka nyiram lapangan itu. Nah, kaki saya masuk ke dalam situ. Spul sepatu saya. Saya pikir cuma cedera biasa, ternyata setelah dibawa ke fisioterapi, saya divonis plantar paskis atau tumit kanan saya itu katanya mengalami dislokasi atau keretakan gitu. Nah, saya depresi lah di situ. Wah, ini nggak bisa. Masalahnya kan saya baru pemain magang gitu kan, belum ada ikatan segala macem. Tapi alhamdulillahnya manajemen bertanggung jawab gitu, karena kan itu kecelakaannya di saat bekerja gitu. Jadi adalah tanggung jawab dari teman-teman, dari manajemen, terus respon dari teman-teman juga bagus, kayak support saya. Setelah saya pulang ke ke kos-kosan, itu saya didatengin langsung itu di kos-kosan saya. Kan kos-kosan saya kan nanjak ya. Itu saya didatengin sosok tinggi besar. Tapi saya belum ingat tinggi besar ini siapa, karena saya kan pikir masa lalu yang 2018 itu udah selesai. Ternyata ada hubungannya. Jadi saya ngelihat sosok tinggi besar itu ada di situ. Sampai
orang yang sebelah kosan saya itu ngomong gini ke saya, Mas, maaf loh ini sebelumnya katanya. Tadinya di kos-kosan ini biasa aja gitu katanya. Tapi kok semenjak ada Mas kok di kos-kosan ini hawanya beda. Mas bawa apa katanya dari rumah. Ya kan saya bingung ya bawa apa gitu. Saya cuma bawa sepatu bola kata saya Mas. Iya Mas katanya soalnya ini. Dan setiap kali diganti lampu selalu putus di kamar itu. Udah singkat cerita saya ke kamar mandi dengan posisi kaki saya bengkak dibungkus gitu kan. Saya mandi, pas saya keluar kamar mandi, tinggi sosok gede itu duduk persis di depan kosan saya dengan posisi seperti ini. Saya langsung masuk lagi ke dalam kamar mandi, saya nggak berani keluar. Itu adalah sekitar 5 menit. Sosok itu tuh duduk di depan kos-kosan saya. Wah itu serem sih. Nah setelah saya ingat-ingat ternyata ada hubungannya dengan yang 2018 gitu. Jadi dia kayak nyari kesempatan buat masuk lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak bisa gitu sih. Jadi sosok itu tuh tinggi besar. Dia menghantui saya di sana. Jadi setiap malam kamar kos-kosan saya diketok-ketok. Setiap dibuka nggak ada orang. Saya pasti selalu minta ajak teman saya untuk tidur di situ. Kayak ada saya punya teman di Jogja. Dia mahasiswa kebetulan di sana, kuliah di sana. Saya bilang, Doyop kau di mana temenin saya tidur gitu. Nanti kita beli makan dulu gitu. Ya katanya bang. Sama dia juga sama mengalami hal itu. Katanya abang di sini seram ya katanya. Tapi dia tidak cerita ke saya kalau dia ditampakin apa gitu, nggak cerita. Mungkin dia nggak enak kali ke saya gitu. Saya komplain ke pemilik kos, kata pemilik kos sebelumnya aman-aman aja katanya. Jadi semua malah berasumsinya saya yang membawa itu gitu. Itu sih sampai akhirnya saya telepon orang tua saya, ini gimana saya kelanjutannya gitu. Kata orang tua saya udahlah pulang aja ngapain juga di sana gitu kan. Akhirnya saya pamit baik-baik sama manajemen. Ya udah akhirnya saya pulang dan saya diobatin lagi di Bogor. Nah setelah saya diobatin di Bogor ternyata nyambung gitu. Berarti teror terakhir tuh yang di situ ya? Iya. Sisanya ya kadang-kadang aja muncul. Kadang-kadang ada kayak tadi tiba-tiba aja gitu. Kok jangan-jangan nih. Ini menurut saya ya. Si sosok hitam itu suka gara-gara kejadian 2014 itu. Ya enggak juga kan Lampung, Pak. Siapa tahu kan. Kan Lampung ke Jawa jauh. Dia naik apa? Siapa tahu ngikutin terus nih. Jangan dong. Jadi kalau kayak gitu judul thumbnail nanti teror kemaluan sosok hitam. Jangan dong. Jangan beda ya. Tapi Beda apapun server. itu yang penting udah normal lagi ya. Aman. Sekarang main bola bahkan minggu pun kemarin saya main di lapangan itu dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Aman ya. Ya udah. Kalau gitu makasih Mas Doni yang udah datang dan bercerita. Kalau ada yang mau dipromoin boleh, ada? Oh ya. Untuk teman-teman yang berada di sekitar Bogor Barat, silahkan daftar di Sekolah Sepak Bola SSB Bayangkara Sukaraksa. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Gratis tuh. Kalau bisa gratis langsung daftar banyak. Oh, boleh. Ya. Tanpa Nanti hubunginnya kemana? Bisa hubungin ke nomor WA saya di bawah sini. Ya atau email lah nanti. Email, ya. ya, Oke. boleh. Ya. Makasih Mas ya. Sukses selalu untuk pekerjaannya. Sekarang berarti jadi pelatih bola ya? Pelatih bola sama Scouting kerja ya? juga sih. Kerja sih saya sebenarnya. Oh kerja apa? Saya kerja di perusahaan swasta. Oh ya udah. Kalau gitu sukses ya. Begitu. Makasih ya. Ya, Mas. Oke itu dia guys episode pada kali ini yang tentunya akan kita tutup bersama-sama. Na 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 na.